Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muringkak Channel. Cerita apa yang akan diceritakan kali ini? Silahkan subrek terlebih dahulu dan toel tombol loncengnya. Oke, cerita kali ini akan menceritakan tentang seseorang yang selamat dari tumbal babi ngepet. Cerita ini pernah dialami oleh seorang teman sekitar di tahun 2000-an di daerah Jawa Barat. Sebut saja si Yayat, karena untuk nama tentunya saya samarkan. Si Yayat ini seorang karyawan di sebuah perusahaan mebel yang perusahaannya lumayan cukup besar, dan si Yayat ini bekerja sangat rajin karena setiap hari dia selalu ikut kerja lembur. Makanya sudah tidak heran lagi kalau penghasilan si Yayat di tiap bulannya lumayan cukup besar dibandingkan teman-teman kerjanya yang lain. Setiap berangkat kerja, baik itu kerja si pagi, siang maupun malam, si Yayat selalu berangkat dengan si Ahmad yang merupakan tetangganya. Karena kebetulan si Ahmad ini satu-satunya tetangga si Yayat yang sama-sama bekerja di pabrik tersebut. Setiap hari mereka selalu bareng, hanya ketika berangkatnya saja. Sementara untuk pulangnya mereka tidak pernah sama-sama. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa si Yayat selalu ikut kerja lembur. Beda hal dengan si Ahmad yang begitu pulang ya langsung pulang aja. Dan mereka berangkat kerja selalu berjalan kaki, karena ya dari jarak antara rumah ke pabrik ya cuma 1 kilo. Di setiap akhir pekan si Yayat selalu mengunjungi kakek dan neneknya yang tinggal di sekitar pegunungan, dan bahkan ya sampai sering menginap di sana. Dan si Yayat ini orangnya sangat ulet. Dia tidak pernah membiarkan begitu saja waktunya terbuang percuma. Karena di rumah kakeknya pun si Yayat ya sambil belajar juga. Dia sedikit-sedikit mempelajari ilmu-ilmu kebatinan yang diajarkan oleh kakeknya. Pernah suatu waktu si Yayat ini mempelajari sebuah ilmu dari kakeknya untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan pada saat si Yayat menguasai ilmu itu, ada satu makhluk yang ingin ikut mendampingi si Yayat. Sosok gaib tersebut berwujud macan atau harimau lah, yang wujudnya lumayan cukup besar. Dan si makhluk gaib berwujud macan harimau ini bisa diperintah setiap si Yayat membutuhkan bantuannya. Nah, singkat cerita, pada suatu saat atau pada suatu hari, si Yayat dan si Ahmad ini mau berangkat kerja. Di tengah perjalanan, si Ahmad bertanya ke si Yayat tentang orang pinter atau paranormal lah. Yat, katanya, kamu tahu nggak orang pinter yang bisa ngebebasin kita dari hutang? Kata si Ahmad, kan si Yayat. Mungkin si Ahmad ini sudah buntu pikirannya, sudah bingung dengan hutang-hutangnya yang sudah melilit dia. Ya, walaupun sudah dicicil setiap bulan, tetap saja tidak lunas-lunas.
Setiap bulan dibayar, bukannya lunas, malah semakin membesar. Dan tentu saja semakin besar, karena semua hutang-hutang yang melilit dia, semua itu diakibatkan oleh istrinya yang selalu boros dan selalu iri dengki kepada orang lain. Gak pernah bisa lihat tetangganya beli ini, dia pasti iri. Lihat tetangganya beli itu, istrinya langsung panas. Dan sama saja sama si Ahmad, dia pun selalu mengabulkan apa yang sudah jadi permintaan istrinya tanpa dia perhitungkan terlebih dahulu. Gimana ya, katanya, kamu tahu nggak tempat orang pinter yang bisa ngebebasin hutang? Waduh, mana saya tahu Kang, kata si Yayat ini kan. Si Yayat manggil si Ahmad ini ya dengan sebutan Akang. Itu karena si Ahmad jauh lebih tua dari si Yayat. Orang pinter yang bisa ngebebasin kita dari hutang mana ada atuh Kang. Orang bodoh juga pasti gak bakalan mau tuh ngebebasin hutang kita, kata si Yayat sambil ngeledek kan. Apalagi orang pinter, katanya. Orang bodoh juga gak mau kan lunasin hutang. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika hampir 1 minggu lamanya si Yayat berangkat kerja sendiri, karena si Ahmad yang biasa selalu bareng dengan dia selama 1 minggu itu tidak masuk kerja karena cuti. Dan si Ahmad ini mengambil cuti karena katanya dia telah mendapatkan informasi tentang paranormal yang bisa membebaskan hutang-hutang dia, yang tempatnya berada di luar kota, katanya. Nah, selama si Ahmad itu di luar kota, ibunya yang jadi salah satu orang tuanya si Ahmad meninggal dunia secara mendadak. Dan begitu dia pulang mendengar kalau ibunya kemarin meninggal dunia, anehnya di wajah si Ahmad ini tidak sedikit pun memperlihatkan rasa sedih. Nah, singkat cerita, pasca 1 bulan setelah pulang dari luar kota, kurang dari 1 bulan, semua hutang-hutangnya si Ahmad ini lunas. Dan bukan hanya bisa melunasi hutang, kehidupan si Ahmad pun semakin maju, sangat jauh dari kata kekurangan, walaupun dalam waktu 1 bulan itu dengan singkatnya. Yang sementara ya sudah sepantasnya mungkin ya kalau si Ahmad jadi maju menurut pandangan para tetangga di sekitarnya. Karena ya si Ahmad ini selain dia bekerja di pabrik, si istrinya pun dia mulai membuka grosir. Nah, semakin lama kehidupan si Ahmad pun terus berangsur semakin maju sedikit demi sedikit. Bisa dibilang sukses lah, karena dalam sekejap mata kurang dari 1 tahun kekayaannya si Ahmad ini terus semakin bertambah. Maka dari itu si Ahmad pun akhirnya mengundurkan diri dari pabrik atau dari perusahaan tempat dia bekerja. Dan dia beralasan kalau istrinya sangat kerepotan mengelola toko grosirnya yang semakin hari ya semakin ramai oleh pembeli. Nah, sementara kehidupan si Yayat masih tetap gitu-gitu aja, nggak ada perubahan sama sekali. Setiap harinya masih saja dia bekerja di pabrik, masih tetap rajin, tidak seperti si Ahmad gitu, yang sekarang jadi orang kaya raya, benar-benar kaya di daerahnya tersebut. Dan singkat cerita, suatu ketika saat si Yayat mau berangkat bekerja, dia dikagetkan oleh suara klakson mobil. Dan ternyata mobil yang mengagetkannya itu ternyata si Ahmad. Aduh Kang, Akang ini bikin kaget orang aja, kata si Yayat sambil tersenyum.
kamu mau berangkat kerja ya Yat? Tanya si Ahmad juga kan ke si Yayat. Iya Kang, biasalah nyari-nyari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Ya udah yuk naik, kita bareng aja. Akang juga ini mau belanja tuh, kebetulan lewat pabrik kamu, kata si Ahmad itu ke si Yayat. Ya lalu si Yayat pun naiklah dan ikut bersama si Ahmad gitu kan. Nah, dalam perjalanan di dalam mobil mereka ngobrol-ngobrol ngalir ngidul. Wah, hebat nih si Akang, semakin sukses aja. Bagi-bagi dong Kang rahasianya, kata si Yayat. Ya, kamu kalau mau sukses jangan terus kerja di pabrik dong Yat, gak bakalan kaya-kaya kamu kalau terus-terusan kuli, kata si Ahmad. Kamu lihat dong Akang, dari bujangan sampai nikah, terus punya anak 2, bekerja di pabrik, terus aja gak ada perubahan. Bukannya kaya, malah hutang numpuk di sana sini, kata si Ahmad. Tapi kamu lihat lagi sekarang, semenjak Akang buka usaha sendiri, sekarang Akang jadi sukses. Bahkan sekarang tanah dan sawah Akang ada di mana-mana, kata si Ahmad. Nah, singkat cerita, pada suatu waktu, pada waktu itu si Yayat kerja shift siang, masuk sekitar jam 3 siang, jam 3 sore lah, dan pulangnya sekitar jam 11 malam. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya hampir jam 12 malam, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Dan si Yayat pun buru-buru mencari tempat untuk berteduh. Tidak lama si Yayat pun mendapatkan tempat untuk berteduh. Si Yayat berteduh di sebuah pohon besar yang agak menjorok dari jalan. Sudah hampir 10 menit, hujan belum juga reda. Tiba-tiba dari arah belakang pohon, tempat di mana si Yayat berteduh pada saat itu, terdengar di balik semak-semak ada suara hewan, seperti suara babi hutan. Karena si Yayat juga takut diseruduk, dia hanya mengintip, mengendap-endap pelan dari balik pohon besar tersebut. Dan begitu diintip, ternyata benar bahwa di balik semak-semak itu ada seekor babi hutan yang lumayan cukup besar. Si Yayat terus mengintip, pikir si Yayat kan pengen tahu itu si babi larinya akan kemana. Namun ya tiba-tiba dengan mata kepalanya sendiri, si Yayat menyaksikan sedikit demi sedikit perubahan dari si babi hutan tersebut. Itu babi hutan mulai berubah wujudnya, sedikit demi sedikit berubah menjadi sesosok manusia. Si Yayat kaget, bukan main, karena si babi hutan yang sudah berubah wujud itu menjadi manusia itu tiada lain adalah si Ahmad. Dalam keadaan kaget, si Yayat tanpa sadar berteriak ke arah si Ahmad. "Kang," katanya. Si Ahmad pun kaget bukan main, karena begitu setelah selesai berubah wujud dari babi hutan terus menjadi manusia, tiba-tiba ada yang berteriak memanggil. Dan tanpa berpikir panjang, si Ahmad pun melihat dan langsung mendekati si Yayat yang masih berdiri kaget mungkin ya di bawah pohon besar tersebut. Dan begitu si Ahmad disamperin, begitu si Ahmad nyamperin si Yayat, si Ahmad ngomong, "Yat, awas jangan sampai ada orang yang tahu tentang apa yang sudah kamu lihat barusan," katanya. Dan dengan sedikit mengancam nadanya. "Kamu tenang aja ya," kata si Ahmad ini kan. "Setiap bulan kamu akan saya jatah 10 kali lipat dari gaji kamu, asalkan kamu jaga rahasia ini," kata si Ahmad sambil melangkah pergi meninggalkan si Yayat. Tidak lama kemudian si Yayat pun ikut meninggalkan pohon besar tersebut karena hujan sudah mulai reda. Sesampainya di rumah, si Yayat terus membayangkan kejadian tadi dan berbicara dalam hati, "Gak disangka tuh si Kang Ahmad
Pantesan dia langsung kaya raya mendadak dalam sekejap mata. Ternyata selama ini dia ngepet. Di hari Minggu, di saat si Ayat libur bekerja seperti biasa, si Ayat ke rumah kakeknya. Dan di sana si Ayat menceritakan tentang apa yang sudah dilihatnya tempo hari. Lalu kakeknya si Ayat pun menyarankan supaya si Ayat jangan sampai menerima pemberian dari si Ahmad dan harus lebih berhati-hati. Karena bukan apa-apa, kata-katanya si Ayat kan, dengan si Ayat menolak pemberiannya si Ahmad gak bakalan tinggal diam. Bisa-bisa, kata kakeknya itu, kamu nanti ya yang jadi calon tumbal pesugihan si Ahmad. Waduh, katanya, gimana dong kek kalau nanti dia benar-benar menumbalkan Ayat, kata si Ayat. Dia merasa takut juga kalau sampai benar-benar dirinya itu dijadikan calon tumbal. Udah, kamu gak usah khawatir, kata kakeknya. Nih, nanti kamu bawa pulang aja air ini kalau misalkan ada apa-apa, dan nanti kamu siramkan ke setiap pojok ruangan rumah, dan nanti kamu lihat hasilnya. Oh iya tuh kek, kalau gitu. Nah, singkat cerita, 1 bulan setelah kejadian tempo hari, si Ahmad datang ke rumah si Ayat. Ya, nih katanya bagian kamu, seperti yang sudah dijanjikan Akang dulu, kata si Ahmad kan. Nih, kamu terima, ini 10 kali lipat dari gaji kamu, bahkan lebih, bisa sampai 1 tahun tuh kamu kalau misalkan kamu sengaja ngumpulin dari gaji kamu, kata si Ahmad. Dengan melihat uang sebanyak itu, si Ayat tidak terlihat senang atau gembira, sama sekali tidak merasa gembira. Karena si Ayat ingat betul pesan dari kakeknya supaya untuk tidak menerima pemberian apapun dari si Ahmad itu. Aduh Kang, maaf, saya tidak bisa terima nih uang dari Akang, kata si Ayat. Dan Akang gak usah khawatir, rahasia Akang aman di tangan saya. Anggap aja kejadian tempo hari saya tidak melihatnya. Karena dengan segala macam kerayuan, si Ayat tidak terayu, dan si Ayat tetap atau kekeh lah pada pendiriannya yang tidak mau menerima uang dari si Ahmad tersebut. Dan pada akhirnya si Ahmad pun pulang. Lalu dia ngomong ke istrinya, celaka nih mah, katanya, itu si Ayat gak mau nerima uang dari papa. Waduh, bahaya dong pak. Kalau gitu nanti bisa-bisa si Ayat nyebarin lagi ke tetangga-tetangga kalau kita ngepet, kata istrinya si Ahmad. Ya justru itu yang papa takutkan. Ya udah pak, kita tumbalkan aja dia daripada nanti dia bocorin rahasia kita, kata istrinya si Ahmad. Iya, papa juga mikirnya begitu, memang seperti itu harusnya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari di saat si Ayat kerja siang, di sore harinya istri si Ahmad ini datang ke rumahnya si Ayat sambil membawa sekantong plastik sembako lah yang cukup banyak dengan bermacam-macam jenis makanan di dalamnya. Sementara ibunya si Ayat tidak curiga sama sekali, karena semenjak si Ahmad ini jadi orang kaya, istrinya itu suka membagi-bagikan sembako ke setiap janda tua dan jompo yang ada di sekitar daerahnya tersebut. Nah, 3 hari setelah istrinya si Ahmad memberi sembako ke ibunya si Ayat, si Ayat mulai mengalami hal-hal aneh yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Si Ahmad sering mendengar suara babi hutan di sekitar belakang rumahnya. Bahkan
di hari ketiga si Yayat malah mendengar seperti ada suara babi hutan yang sedang diterkam harimau. Di pagi harinya si Yayat pun menanyakan ke ibunya mendengar atau tidaknya suara babi hutan yang seperti diterkam macan. Dan kata ibunya semalam beliau nggak mendengar suara apa-apa. Selesai setelah si Yayat ngobrol dengan ibunya, si Yayat pun keluar rumah, keluar teras gitu kan, keluar nongkrong di teras. Dan di luar terlihat ada beberapa tetangganya yang sedang asik menjemur gitu kan, sambil ngopi. Bahasa Sunda bilang moyan lah. Si Yayat pun gak mau ketinggalan gosip gitu kan. Dia pun langsung mengambil kopi dan rokoknya terus gabung dengan para tetangganya itu. Dan salah satu dari tetangganya mulai nanya ke si Yayat, Yat, kamu ada di rumah? Memangnya kamu gak kerja? Enggak mang, kata si Yayat, nanti kerjanya masuk siang. Oh iya Yat, semalam kamu dengar suara babi hutan gak? Seperti diterkam harimau gitu, kata tetangganya si Yayat. Iya Kang, Yayat dengar sangat jelas suara binatang itu seperti tepat di belakang rumah Yayat, katanya. Ini nih yang bikin aneh, kata salah satu tetangganya juga, kan ada yang ngomong juga. Di kampung kita ini kan gak ada hutan, tapi kenapa sudah beberapa hari ini selalu terdengar suara babi dan harimau? Apa mungkin babi ngepet ya Kang? Kata salah satu tetangganya. Ya bisa jadi tuh, tapi kalau misalkan babi ngepet kok ada suara harimau juga, apa mungkin harimau ngepet? Kata tetangga yang satunya lagi gitu kan, sambil bercanda gitu. Singkat cerita, di hari ke-7 setelah istrinya si Ahmad itu datang ke rumah si Yayat setelah memberikan sembako tersebut, tepatnya di malam Selasa lah, sekitar jam 1 malam, datang begitu saja secara tiba-tiba sesosok makhluk gaib yang berwujud harimau tepat di hadapan si Yayat. Tapi si Yayat tidak merasa takut, hanya kaget aja, karena dengan secara tiba-tiba makhluk gaib itu muncul gitu saja gitu kan di depan mata si Yayat. Karena si Yayat sudah tahu bahwa makhluk itu emang yang suka mendampingi dia, dan dia pun sering bertemu, sering berkomunikasi. Lalu si sosok gaib yang berwujud macan itu berkata ke si Yayat untuk segera bersiap-siap menahan serangan. Lalu si Yayat pun bertanya ke si sosok gaib yang berwujud macan itu, serangan dari mana? Dari siapa? Katanya kan, siapa emang yang akan menyerang? Dan si sosok harimau ini menjelaskan bahwa sebentar lagi akan datang pasukan siluman babi yang tujuannya untuk menjemput si Yayat, karena si Yayat sudah jadi calon tumbal pesugihannya si Ahmad. Dengar penjelasan tersebut, si Yayat pun kaget, apa yang harus dilakukannya. Lalu si sosok harimau itu pun berkata, kembali menyarankan si Yayat untuk menyiramkan air yang pernah diberikan kakeknya sewaktu dulu, untuk disiramkan ke setiap pojok ruangan rumah. Dan si Yayat pun langsung melaksanakannya. Tidak lama kemudian ternyata memang benar, terlihat oleh si Yayat dengan mengintip dari kaca jendela, terlihat segerombolan babi hutan berkumpul ada di depan rumah dengan jarak sekitar 20 meter dari rumahnya si Yayat. Dan segerombolan babi hutan itu hanya terdiam berkumpul karena tepat di depan teras rumahnya banyak sosok harimau yang berjaga seolah sedang menghadang segerombolan si babi tersebut. Lalu terlihat ada sosok babi yang sangat besar, mungkin
itu raja babi, mungkin hampir sebesar kerbau lah besarnya. Dan terdengar si babi itu berbicara, "Yayat, kamu harus ikut ke alamku karena kamu sudah ditumbalkan oleh pengikutku si Amat," kata si raja babi itu. Lalu si Yayat pun langsung membuka pintu dan menjawab, katanya babi, "kamu ambil aja tuh si Amat atau keluarganya." Nah, selang beberapa saat, tidak berapa lama setelah si Yayat berkata seperti itu, segerombolan babi itu pun langsung menghilang. Dan tidak beberapa lama disusul juga oleh para sosok macan harimau yang ikut menghilang juga. Yang tersisa hanya sosok harimau yang selalu mendampingi si Yayat itu. Dan katanya sekelompok harimau tersebut adalah pasukan dari si harimau yang selalu mendampingi si Yayat. Mereka datang sengaja untuk menghadang siluman babi yang akan mengambil si Yayat. Nah, singkat cerita, di besok paginya terdengar dari arah masjid melalui toa atau pengeras suara kalau semalam anaknya si Amat meninggal dunia. Dan mungkin anaknya si Amat meninggal karena sebagai pengganti si Yayat yang tadinya akan ditumbalkan.